Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Ardian Saputra, NIM 10 12 21 01 0063, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 6. Mata kuliah Manajemen Industrial dan Hubungan Industri. Di sini mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Haji Agus Maulana SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perekrutan. Perekrutan merupakan bagian yang penting dalam manajemen sumber daya manusia atau yang kita kenal dengan manajemen SDM. Perekrutan adalah proses untuk menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi pekerjaan di suatu organisasi. Yang pertama itu ada pengertian perekrutan. Perekrutan adalah proses mencari, menarik, dan memilih individu yang memenuhi syarat untuk memenuhi posisi pekerjaan yang tersedia dalam suatu organisasi. Yang kedua itu ada tujuan perekrutan: memenuhi kebutuhan tenaga kerja organisasi. Kemudian mendapatkan kandidat yang terbaik sesuai kualifikasi. Kemudian menjaga kelangsungan operasional perusahaan dan meningkatkan efektivitas operasional. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Yang ketiga itu ada proses perekrutan. Proses perekrutan biasanya terdiri dari beberapa tahap. Yang A, perencanaan kebutuhan SDM, menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang A ada perencanaan kebutuhan SDM, menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Analisis jabatan, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. B, mencari kandidat, internal searching, promosi atau mutasi dari dalam perusahaan. Eksternal yaitu dengan cara iklan lowongan, job, situs lowongan kerja, media sosial, referensi, dan outsourcing. Yang C itu ada seleksi awal, penyaringan berdasarkan CV, resume, dan surat lamaran. Verifikasi kualifikasi dasar berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. D yaitu dengan cara wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara telepon, video call, atau tatap muka. Kemudian setelah wawancara, menilai kemampuan, kepribadian, dan kesesuaian bidang kerja. Yang E itu ada tes tambahan. Di sini tes tambahannya berupa tes psikolog, tes kemampuan, tes kepribadian, dan lain-lain. F, pemeriksaan latar belakang berupa referensi kerja, rekam jejak, atau catatan kriminal. G, penawaran kerja, menyampaikan surat penawaran kerja dan negosiasi gaji atau benefit. H, ada orientasi dan induksi, memperkenalkan karyawan baru pada budaya sistem kerja perusahaan. Kemudian 4 itu jenis-jenis perekrutan. Ada internal recruitment yaitu mengisi posisi dengan karyawan dari dalam. External recruitment mencari kandidat dari luar organisasi. Campus recruitment melibatkan perguruan tinggi untuk mencari lulusan baru. Kemudian ada online recruitment menggunakan internet dan media sosial. Yang kelima yaitu ada tantangan dalam perekrutan, keterbatasan kandidat yang berkualitas. Kemudian kompetisi dengan perusahaan lain, ketidaksesuaian antara ekspektasi perusahaan dan kandidat, biaya dan waktu yang tinggi dalam proses seleksi.
Yang keenam yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan rekrutmen citra perusahaan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu ada 3. Yang pertama, strategi rekrutmen yang digunakan. Yang kedua itu kesesuaian antara deskripsi pekerjaan dan kualifikasi kandidat. Kemudian teknologi yang mendukung proses perekrutan. Di sini ada metode perekrutan yaitu tradisional. Tradisional ini menggunakan surat kabar atau interview. Kemudian dengan cara modern yaitu ada melalui platform rekrutmen online, AI scanning, employer branding. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih. Rekon hebat, Unisi berjaya.